Begini, saya terus terang aja, waktu saya kuliah semester 1 itu nilai saya hancur banget. Saya IPK nggak sampai 3. Gimana sih kamu mau kerja tapi nggak bisa? Menelbuk komponen itu seperti apa cara pemasangannya, cara kerjanya. Dengan begitu kita akan tahu best practice untuk instalasinya. Halo teman-teman pejuang energi, selamat datang kembali di PV Basecamp. Seperti biasa, kita undang tamu lagi, pemain-pemain yang ada di industri PV system. Kali ini kita kedatangan tamu teman saya, sahabat saya, Fitra Hendrani, Business Development dari Sinergi Era Cemerlang. Halo Fitra. Halo Fit. Halo Fidel, halo Bang Arti. Halo. Thank you ya udah luangin waktu di hari Sabtu nih pagi. Baru siap mandi kita semuanya. Ya, thank you juga diundang dari PV Basecamp ini. Suatu kehormatan untuk bisa bicara sama teman-teman PV Basecamp. Masya Allah. Fit, ini kan kita kan udah kenal lama ya dari kuliah. Ya. Cuma kan mungkin ada hal-hal yang aku nggak tahu dan mungkin ada hal-hal yang aku tahu juga, dan siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau memulai karir di PV system kan, di PLTS. Nah, dirimu itu kan angkatannya sebenarnya kan harusnya tahun 2011 kan, dan sempat nganggur setahun gitu kan, dan akhirnya masuk ke Elektro UIN Riau. Ada ini nggak ya? Ada mungkin ceritakan nggak kenapa nganggur, terus kenapa pilih UIN Riau, terus kenapa pilih elektro gitu? Mungkin mulai dari situ dulu. Oke, thank you, Fidel, Mbak Arti nih. Jadi mungkin singkat aja. Sebenarnya saya nggak nganggur ya selama setahun setelah lulus SMA itu. Memang dari segi ekonomi, saya tidak dari keluarga yang beruang, dan tidak juga susah, sederhana. Tapi memang untuk kuliah waktu itu belum ada uang yang dari ibu, dari bapak. Jadi saya itu dari SMA itu sudah kerja. Saya kerja di bengkel motor samping rumah. Sejak kelas 2 SMA sudah ikut disuruh orang beli spare part ke pasar kan, beli spare part. Jadi ikut bongkar ban, cungkil ban, ganti ban. Terus bisa sedikit-sedikit suruh bongkar mesin kan, orang suruh perbaiki mesin. Jadi dari SMA sudah kerja. Jadi karena memang untuk kuliah itu masih mahal waktu itu ya, jadi saya pilih untuk kerja 1 tahun. Saya kerja di gudang obat-obatan, angkat barang, angkat obat kan, kalau ada orang pesan obat ya, ambil sesuai. Ini di Siak ya? Enggak di Pekanbaru waktu itu. Oh, di Pekanbaru. Ya, Pekanbaru waktu itu udah Pekanbaru. Pas waktu di bengkel, pas tamat SMA masih di bengkel, kemudian ada saudara bilang ini ada kerjaan nih di Pekanbaru. Oh, saya pikir wah lumayan juga nih masuk ke ningkat sedikit dari kampung kerja di provinsi kan, wah keren nih. Ya saya kerja di provinsi kan, orang-orang bilang waktu itu Pekanbaru itu udah sangat jauh bagi saya untuk pergi kerja itu. Orang-orang paling jauh mungkin Sungai Apit, Siak kan, kecamatan, kabupaten. Saya sudah sampai ke provinsi, ibu kota provinsi. Udah sangat kota besar waktu itu. Kemudian suatu saat bapak saya telepon, kamu mau jadi apa? Ya mau apa aja kerja penting halal. Ya udah kamu kuliah aja. Akhirnya saya dikuliahin. Waktu itu saya ikut SMPTN kalau waktu itu nggak lulus. Waktu itu saya pilih teknik sipil. Saya memang mau jadi arsitek waktu itu. Oh berarti pilihan pertamanya sipil ya? Arsitek, teknik sipil. Ada ketertarikan berarti ya? Ya, kemudian saya pernah ada basic kerja mesin dari kecil, mas sudah suka ikut bapak bongkar mesin laut, mesin motor kan. Jadi saya sudah suka mesin, saya ambil teknik mesin. Kemudian pilihan ketiga itu pilihan kalau kata orang kalau nggak lulus teknik, ada satu pilihan yang gampang. Saya pilih manajemen waktu itu, perpajakan waktu itu, perpajakan. Ketiga-tiganya nggak lulus. Akhirnya saya waktu itu pilih Undri ya, belum UIN. Kemudian saya ada jalur mandiri waktu itu UIN. Ya udahlah, saya pilih elektro, kemudian pilih teknik industri. Waktu itu ada teman yang senior udah teknik industri, kemudian terakhir itu masih manajemen juga. Akhirnya saya lulus di elektro. Seperti itu sih perjalanan dari saya tamat SMA sampai saya pilih kenapa masuk ke elektro gitu. Oke, Fitra, ini mau nanya sedikit. Untuk yang perjalanan Fitra itu sebenarnya dari
awal sudah berkecimpung di dunia pekerjaan juga, meskipun Ya. masih seumuran anak sekolah kan, waktu itu masih Ya. sekitar seumuran SMA. Itu sebenarnya Fit, kalau dari sisi Fitra sendiri, kalau dari diri sendiri ya, itu kalau pekerjaan itu, kalau sudah dapat pekerjaan itu yang dijadikan passion, atau sebenarnya Fitra sekarang ada hal lain yang masih Fitra kejar gitu? Sekarang kan elektro ya. Ya. Nah, gimana itu Fitra? Jadi mungkin gini sederhananya, Fitra dulu ingin jadi arsitek, cuman nggak lulus, kemudian sekarang elektro gitu. Oh iya, jadi memang awalnya itu memang saya kenapa pilih arsitek dulu tuh memang di tempat saya itu kampung ya. Jadi yang menurut saya itu kalau lihat orang ada pembangunan keren-keren, orang saya bilang siapa sih arsiteknya bagus-bagus, itu kenapa saya suka dengan arsitek. Kemudian saya suka lihat gedung-gedung, gimana saya bikin gedung setinggi itu kalau lihat di TV ya. Kemudian bagaimana cara bikin masjid. Kemudian di kampung saya itu kalau lebaran ada orang bikin nama lampu colok, itu bikinnya itu berdasarkan gambar. Ini kalau mau bikin bisa ini orang harus paham arsitek. Dari situlah saya suka arsitek. Kenapa? Belum ada terpikir untuk elektro waktu itu. Dan mesin karena saya memang dari SMA sudah suka mesin, dan elektro itu timbul niat karena elektro karena saya sudah nggak lulus masuk mesin dan juga sipil. Belum ada waktu masih SMA itu saya pikiran saya mau jadi elektro gitu. Memang belum ada. Dan pilihan itu karena memang saya nggak lulus di sipil dan juga di mesin gitu, makanya saya pilih elektro. Dan ternyata setelah masuk elektro ada hal baru yang membuat saya lagi. Jadi masuk elektro karena ini ya, karena nggak ada pilihan lagi ya. tapi itu jadi pilihan dari Allah kan, dari pilihan yang bagus dari Allah malahan. Nah, kan di elektro kan kita sama-sama kita ngambil konsentrasi energi gitu. Nah, kalau aku dulu kenapa ambil konsentrasi energi, karena dulu ketika mata pelajaran mata kuliah pengantar studi energi PSE itu kagum dengan penjelasan Pak Kunevi gimana tentang energi terbarukan gitu. Makanya ngambil konsentrasi energi terbarukan. Kalau Fitra ada alasan nggak ya kenapa aku tuh tertarik ambil energi terbarukan sebagai konsentrasinya? Nah, jadi begini, saya terus terang aja, waktu saya kuliah semester 1 itu nilai saya hancur banget. Saya IPK nggak sampai 3. Kerja saya pergi kampus, kuliah dengan baik, pulang main game. Tidur. Terus pergi kuliah. Kemudian nilai saya paling buruk itu adalah nilai, kalau nggak salah saya itu fisika, kalkulus, bahasa Inggris, hancur. Kemudian saya tanya sama senior, Bang, gimana caranya? Ini kalau saya kayak gini nih bisa di DO saya nanti. Kapan saya lulusnya kan? Nanti ini semester 3 nggak salah itu harus pilih konsentrasi nih. Konsentrasi apa yang bagus ya Bang? Jadi ada salah satu senior, dia baik ya. Kamu kalau kuliah sukanya gimana nih? Saya tuh nggak suka kalau ngitung-ngitung itu. Saya mau ngomong aja, argumen aja. Jadi apa yang ada kepala saya tuang. Jadi kalau ada diskusi saya suka ngomong aja. Kalau kamu jago ngomong, kamu pilih masuk konsentrasi energi gitu ya. Di energi itu memang hitung-hitung ada, tapi kamu itu adalah energi baru. Pelajaran-pelajaran sana baru. Jadi memang orang-orang itu dituntut untuk lebih proaktif gitu. Lebih kreatif di sana. Oh gitu ya Bang. Ya, kalau kamu presentasi ngomong, kamu jago cari bahan, terus kamu suka ngomong presentasi, ya udah kamu masuk energi aja, di sana gampang kok. Jadi disitulah makanya saya pilih energi waktu itu. Ingat nggak siapa orangnya tuh? Ingat nggak siapa senior? Saya lupa nama orangnya, tapi salah satu senior saya. Waduh. Saya nggak melanggar kode etik jurnalistik kalau saya sebut nama. Jadi terus sedang awal saya masuk konsentrasi energi karena saya mau cari aman. Jadi kalau masuk konsentrasi komputer, kamu harus jago algoritma, bahasa C, pusing kamu. Kalau mau masuk komputer gitu, kalau kamu mau masuk elektronika. Waktu itu terus terang saya lebih senang ke elektronika. Saya lebih senang ke elektronika. Saya suka robot waktu itu kan. Basicnya kan mekanik ya. Ya, saya suka robotik. Saya sempat masuk grup robotik waktu itu sama jurnalis juga. Kemudian saya pikir kalau masuk elektronika nanti jumpa sama pelajaran yang lebih rumit lagi. Kemudian kalau masuk Telkom pelajarannya lebih lagi dunia maya. Saya lebih sulit lagi untuk bisa menerima apa yang diajarkan.
kalau masuk energi lebih realistik. Kita bicaranya yang di situ juga ada ekonomi energi, ada kebijakan energi, kemudian di situ juga ada power system yang lebih nyata gitu. Jadi kalau ada bilang ada imajiner, ada yang nyatanya gitu. Jadi kenapa itu saya pilih energi. Jadi Apa belum tuh? ada terpikir waktu itu PLTS belum ada. Apa momennya sampai kan itu kan energi kan karena pelarian kan, cari konsentrasi yang aman. Apa momen pas masuk energi itu ini kayak memang ini nih gitu. Apa momennya kira-kira? Ada nggak momen tertentu? Awalnya saya itu terketuk hati, wah ini jurusan yang benar itu adalah ketika waktu itu sudah pilih konsentrasi kan. Akhirnya saya masuk energi dengan terpaksa karena saya mau cari aman. Kemudian mulailah waktu itu ada perkuliahan kan, yang paling awal membuat menata mindset saya itu ketika ada itu mata kuliah sama Pak Kunaifi waktu itu, bagaimana dibikin beberapa kelompok itu diberi nama konsultan. Jadi seolah-olah dibikin seperti membuat perusahaan sendiri ya. Membuat perusahaan sendiri. Jadi dalam satu kelompok itu ada 3 sampai 4 orang. Jadi dia itu dianggap sebagai konsultan. Lalu dikasihlah beberapa tugas, misalnya waktu itu topiknya tentang PLTS atau sebelum PLTS itu PLTU. Saya sangat suka dengan mata kuliah fluida dan juga mata kuliah tentang steam waktu itu. Jadi materi pertama itu tentang PLTU. Jadi disuruh membuat konsep pembangunan PLTU, cara kerja PLTU, dan dari situ saya sudah tumbuh enak rasanya kuliah di energi ini. Saya mempelajari tentang power system, konversi energi, kemudian masuk ke PLTS. Jadi dari situ hingga saya itu senang, merasa bahwa pilihan yang energi ini adalah pilihan yang tepat untuk saya. Oke, kapan kira-kira Fitra itu mulai ini dapat momentum juga sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Kapan momentum Fitra yakin, oke, saya putuskan saya memilih energi terbarukan yang PLTS gitu? Momennya itu ketika waktu itu kita sudah masuk perkuliahan tentang sumber-sumber energi terbarukan dan aplikasinya. Jadi waktu itu kita mempelajari sumber-sumber energi terbarukan apa aja yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan di situ baru saya tahu, oh ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang banyak, tapi belum termanfaatkan. Waktu itu saya masih baru tahu yang paling besar adalah geotermal. Geotermal merupakan Indonesia negara terbesar potensi geotermal. Bergabung 4 negara belum bisa mengalahkan Indonesia. Baru saya pikir, kemudian Indonesia merupakan negara yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki potensi energi surya yang melimpah. Nah, tapi belum termanfaatkan. Dan orang-orang waktu itu belum banyak tahu tentang PLTS. Dari situ saya dapat momen. Nah, disinilah momennya. Orang-orang belum banyak tahu tentang PLTS, sedangkan Indonesia punya potensi. Terus kalau misalnya saya fokus di sini, potensi pekerjaan ke depannya gampang. Jika saya bisa expert di sini, saya yakin 5-6 tahun ke depan saya peluang kerja untuk ini itu besar dan saya bisa fokus di sini. Disitulah. Gimana caranya ketika di kampus itu lingkungan seperti apa yang bisa bikin Fitra terdorong untuk bisa mengembangkan skill di bidang PLTS ini sebelum masuk ke dunia kerja? Entah itu kebetulan atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya beruntung angkatan saya waktu itu semuanya itu antusias sekali dengan energi terbarukan, sehingga kami membuat sebuah kelompok belajar kecil yang kami bicarakan tentang teknikal, misalnya teknikal PLTS, teknikal PLTA, micro hydro, tentang wind turbine. Walaupun kami belum bisa mengaplikasinya, tapi kami punya kelompok belajar yang kecil, diskusi. Kami sama-sama tidak tahu. Waktu itu dosen-dosen kami terus terang juga, kalau di kuliah itu kan secara general ya, tidak spesifik ya, tidak seperti di SMK yang hanya mengajarkan teori. Dan kami cari tahu sendiri, kemudian kami join di grup-grup expert, kami belajar dari apa yang mereka bicarakan. Oh ternyata PLTS itu ada sel, ada modul, ada kabel, ada inverter. Kami belum tahu cara aplikasinya, tapi kami punya kelompok kecil yang mau berinteraksi. Misalnya saya tanya ini apa ya, dan teman saya juga nggak tahu, tapi kami sama-sama cari tahu. Di situ kami sudah timbul rasa ingin tahu, oh nanti kalau misalnya kita kerja, mungkin kita bisa lebih tahu, tapi sekarang mungkin kita perlu tahu dulu komponennya seperti apa, fungsinya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Dari situlah mulainya, Bang.
Ya. Bagaimana kami mempersiapkan untuk nanti sudah selesai gitu. Dan kita dulu bangunnya bareng-bareng ya, kita kasih namanya GREEN ya, Garuda Renewable Energy. Kami bangun namanya Garuda Renewable Energy, kelompok belajar yang sebenarnya kami mempraktekkan nanti kalau kita jadi engineer duduknya seperti ini, cara presentasinya begini. Memang afirmasi dari dulu ya. Ya, sudah angan-angan itu sudah tumbuh pada saat kita di bangku kuliah. Dasarnya itu ketika kita mengetahui ternyata potensinya besar tapi belum ada orang yang paham di sini. Nggak takut mimpi ya. Ya, kami cari-cari waktu itu jangan gampang aja lah, jangan kita cari buku terlalu tinggi, nggak ada buku tentang PLTS dulu waktu tahun 2016, 2015, 2017. Yang ada banyak. Waktu itu paling belum orang familiar. Secara sederhana. Kami cari jurnal itu semuanya bahasa Inggris. Terus terang saya orang yang bahasa Inggrisnya nilainya itu C-, C+, nggak pernah dapat A. Nah, saya translate sebelah itu bahasa Inggris, sebelah itu adalah jurnalnya. Saya belajar. Semua pelajaran kami itu dari luar. Bagaimana orang itu mendesain, pakai software apa, bagaimana orang itu masang, komponennya apa, cara kerjanya gimana. Entah itu kebetulan atau tidak saya nggak tahu. Tapi kami waktu itu satu angkatan punya visi dan misi yang sama dan antusias yang sama. Itu yang saya bersyukur. Saya punya tim satu angkatan waktu itu sangat mau keluar dari pemikiran orang lain. Orang waktu itu mungkin kita fokus ke minyak aja, kita masuk petroleum, kita fokusnya ke telekomunikasi aja, kita nanti masuk keyakinan itu belum tumbuh, keyakinan seperti itu belum tumbuh, Fit. Alhamdulillah di angkatan Fitra itu tumbuhnya mendahului pemikiran-pemikiran. Beruntung memang angkatan kalian memang beruntung. Soalnya angkatan saya cuma saya sendiri kayaknya di PLTS. Terus terang waktu itu teman-teman, ayo kita daftar Pertamina, ayo kita daftar PLN. Saya nggak pernah terpikir mau apply ya. Saya pikir mana siapa aja perusahaan PLTS terbesar Indonesia. Saya waktu cari-cari ada waktu itu cuma 3 nama, Konten, Sedayu, dan TML waktu itu. Dan saya apply semuanya nggak diterima. Nah ini Pit, ini menarik nih Pit. Tadi kan kita bicara kalau saya mungkin tahun 2015 pas masuk PV ngelihat 5 tahun lagi itu PV bakal besar kan, dan sekarang terbukti ya PV jadi kerjaan yang mainstream sekarang. Dan kalau dulu kan itu susah ya. Dan aku udah tahu Cita ya, mungkin bisa sering lagi. Nah mungkin Cita awal kenapa bisa masuk ke PLTS kerja. Nah ini menarik nih karena Citanya bisa mungkin diaplikasikan ke teman-teman semua. Gimana tuh awal bisa kerja di PLTS? Mungkin sebelum masuk itu saya sedikit lagi. Jadi setelah saya tadi fokus belajar bersama tadi, kemudian akhirnya saya makin kuat niat saya itu untuk fokus itu saya bikin skripsi waktu itu tentang desain sistem hybrid dan baterai di suatu daerah terpencil di depan kampung saya, ada pulau yang tidak ada listrik. Jadi saya sudah kalau saya fokus di sini niatnya bagus, kemudian ini pekerjaan yang maksudnya pekerjaan yang mulia menurut saya ya. Saya nggak tahu mulia apa enggak, tapi menurut saya itu mulia. Saya harus fokus di sini. Kemudian saya mulai lalu bagaimana saya bisa mengaplikasikan ini, bagaimana saya bisa bekerja di sini. Kemudian saya mulai gabung-gabung grup-grup Facebook. Kemudian grup-grup Facebook itu ada expert, para bos-bos, CEO perusahaan ada di situ semuanya, para pemain-pemain dan installer, teknisi sampai helper pun ada di situ. Jadi saya sudah baca backgroundnya apa, dia siapa, bagaimana masalahnya. Kemudian kadang-kadang ada posting-posting pertanyaan di Facebook itu, lalu saya baca, pahami, saya coba jawab dengan keilmuan saya. Kemudian dari situ saya mulai dikenal oleh beberapa orang di dalam grup tersebut. Dan orang-orang itu memang pemain-pemain yang sampai sekarang masih ada, masih aktif gitu. Dan suatu saat saya coba juga apply beberapa perusahaan kan, supaya sebut jadi Konten, Sedayu, TML. Tapi saya nggak terima karena saya belum ada pengalaman. Karena terus terang untuk dapat pekerjaan waktu itu sangat sulit ya, karena minimum harus punya experience ya, harus sudah pernah bekerja. Tapi saya belum bekerja, bahasa Inggris nggak bagus-bagus amat, bahkan saya masih terbata-bata. Kemudian suatu saat karena saya sering ngobrol atau ngomong di Facebook itu, sehingga saya dikenal. Suatu saat ada salah seorang dari situ, namanya waktu itu Gopras. Dia posting pasang importer di Instagram. Lalu jadi saya coba komen kan, Mas kerja di mana? Saya bilang, saya kerja di Jakarta. Keren ya. Saya mempromosikan diri saya. Jadi saya selalu seperti itu.
setiap ada orang yang posting di Facebook, saya follow akun sosialnya sampai ke Instagramnya, saya promosikan. Pak, Bu, saya lulusan elektro yang saat ini sedang mencari pekerjaan di bidang PLTS, energi terbarukan, entahkan itu PLTS, PLTA, saya punya keilmuan untuk bisa berkembang di situ, saya bisa belajar. Ada yang responnya bagus, ada yang cuma dibaca aja, ada yang nggak dibaca-baca sampai sekarang. Ada yang jawab, oh baik, nanti kalau ada perusahaan saya buka lowongan, saya akan kabari. Nah, si Kopras ini kebetulan waktu itu dia jawab, saat ini belum ada, tapi nanti kalau ada saya kabari. Nah, 2 minggu setelah itu, kalau nggak salah, dia kabari, ini perusahaannya lagi butuh teknisi gitu ya. Waktu itu saya nggak pernah pikir saya harus jadi engineer, saya harus jadi business development, saya harus jadi head of department. Saya nggak pernah pikir. Pokoknya saya harus menjadi PLTS yang saya bisa tahu gimana cara pasang PLTS. Saya nggak pernah pikir saya harus pakai jas keren, duduk di meja presentasi. Saya nggak peduli. Oke Mas, siap. Apa yang diperlukan CV? Saya kirim CV. Nggak perlu CV, nanti aja. Nanti saya ngobrol dulu sama bos saya, kemudian dia ngobrol, oke, saya akhirnya dia minta CV, kemudian besoknya itu kebetulan HRD-nya bukan baru, interview, kemudian HRD-nya bilang, oke, hari ini sudah selesai interview, saya pulang dulu ke Jakarta, mau bicara dengan manajemen, kalau misalnya oke, besok kamu akan saya kabari. 2-3 hari setelah itu dia kabari, langsung dia suruh minta saya ke Jakarta. Oh, saya nggak pikir panjang kan. Saya udah sangat senang banget. Ini pekerjaannya sangat sulit dapatkan kan. Cita-cita saya di sini. Nggak peduli gajinya ya. Yang penting harus bisa mencari pengalaman ya. Betul. Dan lucu ya lagi, saya sudah bilang, oke Pak, saya berangkat hari Minggu. Kemudian saya baru ingat, wah saya nggak punya uang nih Mas. Tadi saya sudah bilang oke kan, saya nggak bilang sama orang tua saya, pokoknya, aduh, saya uang cuma tinggal 700.000 di ATM. Beli tiket 600.000 habis, tinggal 100.000. Akhirnya saya ngomong sama kakak saya belum ngomong sama mak saya waktu itu. Saya ngomong sama kakak saya, ada uang nggak? Saya mau ke Jakarta. Kenapa jauh-jauh ke Jakarta? Ngapain? Ada kerjaan nih. Nanti Jakarta tuh waktu itu kan kita orang kampung ya Bang. Di Jakarta itu banyak preman, banyak kriminal, Jakarta kota besar, penipuan, entah aja penipuan kan, hilang kan, rupanya orang mau cari organ tubuh kan. Bahaya ya media ini ya. Mempengaruhi anak kampung. Iya, orang kampung kan. Ibu jangankanlah ke Jakarta, ke Pekanbaru itu udah kota besar bagi kami kalau dari kampung kan. Ini ada tawaran ke Jakarta. Dan waktu itu saya nggak pernah naik pesawat, jangankan naik pesawat, datang ke bandara jemput orang pun nggak pernah saya. Gimana cara naik pesawat saya nggak tahu waktu itu. Akhirnya saya pinjam uang sama kakak saya waktu itu. Dia pun lagi, kita kan nggak orang beruang ya, nggak tahu gimana dia dapat uang, dikasih waktu itu saya 700.000. Kemudian saya beli, uang saya ada 700, jadi sekitar 1,5, saya beli tiket dari sekitar 600, sisa 1 juta. Kemudian terpikir, aduh gimana saya tinggal ya, kos nggak ada. Nah, untungnya si Gopras ini orangnya baik banget ya. Pras, nggak tolong mencari kos aku nih nggak tahu aku Jakarta tuh kayak mana bentuknya. Akhirnya ya udah, kamu punya uang berapa? Saya punya uang, budget saya 500. Waktu itu 500 sama tahu lah kita sama-sama Jakarta. 500 kos bentuk apa modelnya? Ya udah, pokoknya asal saya bisa tidur pokok dengan uang segitu, ya udahlah kamu cari aja. Akhirnya dia cari, dapat kos 500, tersisa saya uang 500 untuk kehidupan saya selama 1 bulan. Akhirnya saya tanya teman kan, gimana cara naik pesawat ya? Saya nggak pernah naik pesawat, beli tiketnya gimana? Akhirnya diajarin teman, beli di Traveloka. Kemudian sudah beli, saya mau naik pesawat tuh gimana ya? Bagasi saya mau taruh di mana ya? Nanti bagasi saya hilang. Apa kata teman saya itu? Kau jangan pusing katanya, kau taruh aja bagasi, nanti pas turun pesawat ikutin aja orang mana pergi, itu pasti dia ngambil bagasi. Seperti itulah cara saya memulai, bagaimana saya dari kampung, membangun diri saya, memberanikan diri untuk keluar dari kampung, cara saya mencari pekerjaan dengan berhubungan dengan orang, siapa saja saya promosikan diri saya. Kemudian saya orang dari kampung, nggak pernah naik pesawat, ya saya tanya sama orang, saya beranikan diri. Karena kalau kita nggak melakukan, kita nggak tahu dari mana mentoknya. Oke, Fitra, ini menarik Fitra. Berarti Fitra kan melakukan apa yang bisa dilakukan aja, nggak perlu pasang gengsi karena tunggu dia chat duluan, nggak perlu. Jadi gini Fitra, singkat ceritanya gimana? Jadi kalau seandainya Fitra udah ke Jakarta gitu,
proses seperti apa yang paling menjadi inti untuk bisa Fitra sampai pada titik yang sekarang ini? Teman-teman ingin dengar. Oke, jadi setelah saya sampai Jakarta, saya selalu ingat tujuan saya adalah saya ingin berkembang. Saya tidak pernah luar dari fokus saya itu. Intinya pertama saya kerja adalah saya ingin berkembang, saya ingin tahu bagaimana perusahaan PLTS ini bekerja, bagaimana menjadi seorang engineer yang baik di PLTS ini. Dan begitu saya sampai mulai bekerja, hal yang pertama saya lakukan adalah saya ya seperti pekerja umumnya, saya masuk, kemudian saya menyampaikan apa ya ilmu yang saya tahu, kemudian saya mendengarkan apa arahan-arahan dari para senior di sana. Jadi pertama saya masuk, mereka pasti akan kasih tahu seperti apa pekerjaan-pekerjaan di PLTS. Kemudian waktu itu pertama saya masuk ada pekerjaan troubleshooting. Kemudian itu merupakan ilmu yang baru menurut saya yang dari kuliah yang nggak tahu praktek tiba-tiba disuruh troubleshooting. Tapi yang paling penting adalah untuk orang yang pertama masuk itu kita jangan pernah takut bertanya ya. Kalau kita nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau kita tahu ya bilang tahu. Ini kan pekerjaan belum pernah dikerjakan. Kemudian ketika bergabung dalam tim pada satu pekerjaan yang pada saat itu Fitra ngapain, mengamati kah atau disuruh nipit ada listriknya nggak atau gimana Fitra? Jadi nggak tahu ya itu tak kepribadian saya atau apa. Saya itu nggak pernah bilang saya nggak bisa. Saya selalu bilang saya bisa. Jadi waktu itu suruh bos saya suruh pasang konektor AC ke inverter. Padahal saya nggak tahu RST itu gimana cara pasangnya. Kemudian saya pasang aja. Saya nggak tahu karena menurut saya kalau saya nggak lakukan saya nggak tahu saya salah sebenarnya. Begitu saya lakukan ternyata ya, salah. Salah ternyata. Akhirnya saya dimarah habis-habisan. Gimana sih kamu mau kerja tapi nggak bisa, Pak? Betul, saya nggak tahu. Tapi saya datang sini untuk mencari tahu bagaimana hal benar. Akhirnya saya belajar, saya baca manual. Jadi hal pertama adalah kita harus pahami dulu komponen-komponen apa yang akan kita kerjakan. Jadi begitu adik-adik yang baru masuk ke dunia PLTS, pahami dulu perusahaannya itu memakai produk apa aja, importnya seperti apa. Lalu pelajari manual booknya. Manual book komponen itu seperti apa cara pemasangannya, cara kerjanya. Dengan begitu kita akan tahu best practice untuk instalasinya. Itu hal yang sebenarnya harus dilakukan. Dengan mengetahui produk yang mau dipakai, kemudian manual booknya seperti apa, cara pemasangan apa, baru waktu itu saya mengerti, oh ternyata pasang benarnya begini. Akhirnya mulai mengikuti ada project residensial, saya mulai bekerja bagaimana cara urutan pertamanya dari project handling, kemudian kita delivery material, kemudian kita konstruksi dan sampai ke commissioning. Dan seperti itu yang saya lakukan awal-awal masuk di PLTS. Saya langsung melakukan belajar langsung, ikut mendesain langsung, kemudian ikut konstruksi langsung, ikut jadi instalasi langsung masang, sehingga saya tahu dan paham secara general seperti apa menjalankan sebuah proyek itu. Seperti itu. Ya. Dan waktu kita pertama kali masuk itu karena nggak ada senior, nggak ada teman-teman yang kerja, mau nggak mau kita harus belajar sendiri ya. Ya. Belajar sendiri dan itu kadang harus ya mau capek-capekan, udah siang kerja malam harus tetap belajar kan, karena kalau nggak kita bakal ketinggalan. Ada, cuman belum berpengalaman. Iya. Dan kalau nggak salah waktu itu kan cuman ya baru aku kan yang kerja pertama kali PLTS kan, dan itu kan masih baru belajar, sama-sama belajar, dan akhirnya kita sering diskusi bareng kan tentang hal-hal baru gitu kan, dan akhirnya kita bisa buat sebuah grup WhatsApp previous camp yang sekarang kita jadikan kita coba buat channel YouTube ya. Pit, di perusahaan pertama itu kan di Wedo Solar kan, Wedo Solar Indonesia. Kira-kira apa tuh? Apa pembelajaran di sana yang didapat yang sekarang tuh kepake sama sekarang? Oke. Kita bahas sedikit pengalaman saya di Wedo Solar. Jadi pelajaran yang saya dapat sampai membekas sekarang itu adalah bagaimana bos saya yang dikenal sangat mungkin suatu saat bos saya lihat video ini, mohon maaf Pak Edi, tapi saya harus jujur, bos saya itu sangat keras. Nggak pernah bilang, oh bagus. Selalu aja bilang,
kalian jauh, masih merangkak kalian tuh. Nggak pernah bisa mengejar saya. Saya sudah berlari, kalian masih merangkak. Jadi satu saat sekarang baru saya paham cara manajemen bos saya itu agak unik gitu. Itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Jadi begini, contoh, misal simpelnya begini. Bos saya itu inginnya itu semua karyawannya itu terlatih secara mental ya. Jadi setiap pekerjaan-pekerjaan itu dia mau rapi, terstruktur, dan pekerjaannya itu paham output yang diharapkannya itu apa. Kami itu kadang-kadang sampai hal kecil, misalnya modul itu miring pun dimarahin. Misalnya kami waktu itu masang urutannya nggak benar, misal pekerjaannya harusnya misalnya begitu ada pekerjaan gambar dulu, kemudian approval gambar, baru sediakan barang. Tiba-tiba mungkin kami langsung aja siap barang kan, gambar entah mana-mana kan, habis kami dimarah-marahin. Tapi satu hal yang dia bilang adalah, kalian kalau saya marah, kalian jangan masuk di hati gitu. Karena salah satu cara untuk memanage orang ya marah. Itu yang saya membekas sampai sekarang. Oh, dia marah itu bukan karena dia nggak suka sama kami, atau dia terlalu ego, atau dia terlalu bosi ya kalau orang bilang ya. Enggak. Tapi memang itu adalah salah satu cara dia untuk memanage timnya supaya menjadi tim yang bagus gitu. Akhirnya sampai sekarang saya memakai salah satu cara itu. Seperti itu. Sorry. Oke. Seperti itu. Oke, Fitra sekarang bekerja di ini ya, di salah satu perusahaan PLTS juga. Ini Fit, gimana Fit? Sekarang sudah mulai berkembang untuk sistem-sistem yang unik di Indonesia. Tapi sebenarnya meskipun unik, hal ini sudah menjadi potensi yang sangat lama. Ada seperti mungkin floating ya untuk solar system kita. Jadi ini pandangan Fitra gimana nih? Kita tertarik sebenarnya untuk mengetahui dari sisi pandangan Fitra. Mungkin Fitra sudah pernah pelajari juga gitu kan? Oke Bang, ini lebih kepada pengembangan proyek atau seperti apa ya simpelnya? Ini di Indonesia nggak terlalu banyak yang pernah menangani proyek seperti ini. Nah, dari sisi Fitra, pandangan Fitra dari sisi sistem, kemudian dari sisi tren ke depannya itu, apakah ini akan menjadi besar juga seperti residensial yang sekarang sudah mulai peningkatannya cukup bagus gitu. Oke, kalau menurut pandangan saya, sejauh ini apa yang dilakukan teman-teman di PLTS sudah cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari tahun 2017, nggak banyak yang nggak banyak pekerja, perusahaan-perusahaan bergerak di PLTS, dan juga regulasinya juga masih belum begitu jelas. Sampai saat ini sudah sekitar kurang lebih 4 tahun, semuanya masih berjalan, tidak ada yang namanya perusahaan PLTS tutup. Ada yang tutup itu bukan karena regulasi atau apa, karena COVID-19 dan lain, itu di luar dari hal yang bisa diprediksi. Dan makin ke depan regulasi-regulasi kita sudah semakin agak jelas, walaupun ada beberapa pro dan kontra ya. Baru-baru ini juga diterbitkan regulasi tentang PLTS atap, permen yang sudah diterbitkan tahun 2021 ini. Kemudian para pengembang dari luar dan juga sudah banyak masuk ke Indonesia untuk ikut mengembangkan proyek PLTS ini. Dan ke depan saya pikir 5-10 tahun akan datang, PLTS ini masih tetap akan berlanjut dan akan besar. Saat ini contoh gampangnya itu adalah saya sendiri waktu tahun 2017 masih berkecimpung di residensial, ada beberapa proyek. Kemudian tahun 2018 saya pindah ke konten. Waktu itu belum ada proyek-proyek yang di atas 1 mega, ada tapi tidak banyak, 1 atau 2. Tahun 2018 itu yang banyak-banyak semua perusahaan rata-rata handle residensial komersial sampai ke 500 kWp. Dan 2019-2020 itu sudah mulai ada PLTS menggunakan tracker dan juga ground mount yang tersentral yang kapasitasnya sudah mencapai 2-3 mega. Sekarang di tahun 2021 itu sudah mulai gede lagi. Yang terbesar yang terakhir itu ada di Likupang kalau nggak salah saya. Kemudian di Gorontalo juga ada yang dibangun perusahaan saya sekarang. Kemudian ada di Sambelia, kemudian juga ada
Yang paling terbesar yang mau diselesaikan di tahun depan itu adalah Cirata, ya 100 sekian mega. Dan perkembangan itu kalau saya lihat trennya dari tahun 2017 ke sekarang akan semakin naik terus ya. Jadi saya pikir makin ke depan makin akan berkembang. Kalau yang terapung gimana, Fit? Maksudnya floating yang sistem yang dari sistem PLTS-nya itu terapung gitu di atas air gitu, Fit? Ya, jadi PLTS floating ini salah satu target saya ya. Tahun depan jadi saya itu selalu mentargetkan dari tahun 2017 itu saya targetkan saya harus selesai 1 mega total capacity. Alhamdulillah tercapai. Kemudian tahun 2018-19 saya harus ikut dalam proyek komersil. Akhirnya saya bisa capaikan alhamdulillah. Kemudian tahun 2020 sampai 2020 saya targetnya saya harus handle proyek megawatt peak. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Dan target saya tahun 2022 saya harus terlibat di proyek floating gitu. Baterai dan floating. Baterai sudah ongoing. Saya sudah ongoing proyek baterai di Kalimantan. Sekarang proyek floating yang sedang kami develop ya. Floating ini agak sedikit unik ya. Secara komponen utamanya untuk kelistrikannya sama, ada modul, inverter, dan juga distribusi panel ya. Secara simpel ya seperti itu. Walaupun kalau di skala besarnya ada trafo, switchgear, MV, panel segala macamnya. Tapi secara simpel seperti itu. Tapi yang uniknya adalah mounting partnya, structure untuk penopang modulnya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau biasanya yang dikenal orang itu adalah dipasang di atas tanah, kemudian dipasang di atas atap, itu hal yang udah umum ya. Nah, ini modul itu dipasang di atas air menggunakan floater atau pengapungnya. Nah, kemudian kalau sejauh ini kalau bisa sharing yang paling itu bukan bagaimana masang PLTS-nya, tapi bagaimana kita masang floaternya dan juga anchor mooring-nya gitu. Itu yang menjadi challenge dalam pembangunan PLTS floating ini. Terus terang saya tidak bisa berbicara banyak tentang floating karena saat ini saya sedang betul-betul belajar dari jadi sekarang ini kami sedang ikut beberapa tender floater. Saya sendiri terlibat dalam tender tersebut. Jadi kami itu memikir sendiri, lihat dari video yang dilakukan oleh orang luar, oh bagaimana lifting materialnya, bagaimana mobilisasi floater ke tengah danaunya, kemudian bagaimana cara bikin pontonnya, bagaimana cara menghitung beban ponton terhadap beban yang akan konkrit yang akan dijatuhkan ke dalam air, terus bagaimana cara kita menglifting konkrit dari tanah, dari daratan, terus masuk ke ponton, ditarik ke tengah, terus bagaimana cara kita menurunkan konkrit anchor mooring tadi itu supaya aman gitu. Semua itu memang betul-betul kita pikir sendiri, tidak ada artinya maksudnya tidak ada training khusus yang begini, nggak ada. Itu kita semua belajar dari apa yang kita lihat, terus kita samakan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Contoh misalnya kalau misalnya pekerjaan anchor mooring sebenarnya itu sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan oil and gas ya. Saat mereka masang pipa di tengah laut, itu semuanya pekerjaan sama. Cuma bedanya itu adalah kalau itu yang dipasang adalah anchor kapal, ini anchor untuk floating. Tapi secara sekuen pekerjaan sama, bedanya adalah mungkin secara volume ini lebih kecil. Itu yang agak jadi challenge dalam PLTS floating ini. Bagaimana kita bisa memasang anchor mooring dan floatingnya. Kalau untuk komponen kalau saya bilang dalam floating ini ada dua pekerjaan, up water dan underwater. Yang berat adalah underwaternya. Kalau up waternya itu sama seperti PLTS lainnya, kita pasang modul, running cable, kemudian connect ke power convert system, inverter, kemudian connect ke substation atau ada di situ MV, trafo, seperti itu. Ya, yang aku pelajari juga floating itu menariknya challenge-nya pada saat instalasi anchor-nya ya, anchor dan masalahnya nggak terlalu banyak juga kan orang Indonesia yang maksudnya pekerjaan ini ya floating orang belum banyak pengalaman kan, jadi memang harus belajar sendiri jatuhnya ya, betul ya, untuk floating ini ya. Tapi memang potensinya besar ya, kalau nggak salah itu peraturan dari Menteri apa ya, lupa menteri apa, dia bilang memang dibolehkan 10% ya dari kapasitas.
waduk untuk pasang PLTS, dan ada studi dari ESR yang juga merangkum potensi floating di Indonesia. Nah, ini menarik nih buat teman-teman juga nih yang tertarik, selain rooftop ya dan ground, ada mounting floating yang belum banyak orang juga sentuh, dan ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua juga opsinya ya. Nah, tadi diceritakan, tadi kita lompat-lompat ya. Tadi kita udah bahas juga tentang perusahaan sebelumnya gitu. Nah, di perusahaan sekarang, Pit, Sinergi Era Cemerlang, itu Fitra sendiri yang dulu awalnya pertama kali masuk jadi tukang pasang kan. Sekarang udah lebih ke business development dan juga project management ya. Nah, itu kira-kira bisa sharing nggak sehari-hari kerjanya seperti apa, dan apa tantangannya sebagai business development di solar gitu? Ya, oke. Sebelum saya jawab itu, mungkin mumpung saya ingat, saya mau sampaikan sedikit. Jadi sebenarnya untuk adik-adik atau pendengar aja yang mau masuk ke dunia PLTS ini, saran saya sebelum kita bisa benar-benar expert di PLTS ini, lebih baik kita masuk di perusahaan kecil dulu, seperti yang saya lakukan, masuk di perusahaan kecil sebagai teknisi. Jadi dengan begitu saya tahu pekerjaan-pekerjaan part-part lapangan seperti apa, kemudian saya tahu sedikit tentang project manajemennya dan tahu bagaimana operasional maintenance-nya. Kadang-kadang sekarang ini yang saya banyak temukan, memang perusahaan bidang ini masih berkembang ya. Kadang-kadang banyak engineer yang dari bidang lain tiba-tiba masuk ke PLTS, itu sangat kesulitan karena dia nggak tahu dasarnya. Karena memang orang menganggap remeh kadang-kadang, oh gampang PLTS itu pekerjaannya gitu-gitu aja, tapi sebenarnya nggak segampang itu. Ya. Ini saran saya bagi yang mau masuk ke PLTS, cobalah untuk masuk ke perusahaan kecil dulu, kemudian dari situ akan belajar banyak hal, kemudian baru bisa masuk ke perusahaan besar sehingga pekerjaan lebih tur. Yang saya lakukan sekarang lebih kepada project management dan juga business development ya, project development juga. Jadi saya itu dari dulu sampai sekarang semuanya merangkap ya, mau saya di Wedo, mau saya di konten, mau saya di Sinergi Era Cemerlang, pekerjaan saya itu merangkap, entah karena memang seperti itu permintaan direktur atau memang karena saya serba bisa, saya nggak tahu. Semuanya kadang-kadang disuruh. Waktu saya di konten, saya jadi project engineer juga, saya jadi sales juga, proposal juga, desainer juga, kadang-kadang saya bikin gambar sendiri juga, bahkan saya merakit panel pun sendiri kadang-kadang. Kalau masang di lapangan mungkin udah dari Wedo ya, saya jadi installer itu. Dan kadang-kadang terakhir-terakhir saya jadi project manager karena memang waktu itu kita dari masa-masa sulit kan, staff kita berkurang, jadi saya harus take over menjadi project manager sendiri, site manager juga. Sehingga dari beberapa pengalaman itu membuat saya sudah terbiasa dengan semua jenis pekerjaan ya, semua jenis job. Saya tidak pernah bilang bisa nggak bisa, oh ini bukan pekerjaan saya, karena memang sudah menjadi habit bagi saya. Apapun saya kerjain, yang penting itu ada ilmunya gitu. Sama seperti yang sekarang, perusahaan sekarang itu, saya kebanyakan awal-awal saya masuk itu saya dedikasinya di project Pertamina ya. Project Pertamina saya lebih kepada project manajemennya. Bagaimana menghandling sebuah project yang sudah menang tender sampai project commissioning. Awalnya pekerjaan-pekerjaan lakonnya seperti kita membuat planning, di situ ada project schedule, di situ ada project measurement, bagaimana cara kita men-tracking kurva semua dari situ, kemudian method statement, kemudian kita jalan ke engineering-nya, bagaimana kita mengatur engineering department, di situ ada deliverable list, kapan harus submit, kapan harus selesai, seperti apa konsep desain awal, itu harus sesuai, minimum spek dari klien seperti apa, itu harus comply, kemudian materi-materi harus dibeli oleh procurement, berkomunikasi dengan procurement harus belinya kapan, sesuai dengan yang sudah kita schedule kan, minimum spek yang sudah di-approve oleh klien seperti apa, itu yang harus dibeli, kemudian kita pindah ke construction bagaimana urutan aktiviti dalam konstruksi itu. Nah, itu yang saya lakukan awal-awal bekerja. Jadi saya mau lebih mengatur, berkomunikasi ke masing-masing departemen, ada engineering, ada procurement, ada konstruksi di lapangan,
kemudian sampai kita di commissioning dan handover. Pekerjaan yang saya lakukan sebenarnya kurang lebih sama seperti yang di video dan di konten, cuma secara total kapasitasnya agak lebih besar dan timnya lebih banyak gitu. Kemudian kurang lebih 1 tahun berjalan, kemudian saya lebih diminta untuk bantu juga di business development. Jadi di business development itu pekerjaannya itu kita follow up existing client dan juga kita cari-cari karena memang saya orangnya suka kenalan ya, suka ngobrol dengan orang-orang baru dan saya juga kenal beberapa pemain-pemain di developer. Maka itu dari atasan minta saya untuk bantu di business development. Akhirnya saya bantu, saya cari-cari klien baru, misalnya ada developer A, B, C yang belum pernah bekerja sama dengan Sinergi, saya coba jalin komunikasi. Ya salah satunya mungkin perusahaan video juga, jalin komunikasi, tanya-tanya apakah ada tender. Kemudian jika ada tender kita akan bantu, kadang-kadang kita bantu juga developer untuk develop project baru. Nah, itu yang saya lakukan dalam proses development itu ada pembuatan budgetary, misalnya ada sebuah potensi klien mau bangun PLTS, kadang-kadang kan developer minta kontraktor untuk bikin budgetary, kira-kira berapa sih budgetnya untuk bangun ini. Nah, saya akan hitung mulai dari proses engineering, procurement, konstruksi sampai akhir tuh kira-kira biayanya berapa, schedule-nya berapa lama gitu, konsep desain seperti apa gitu. Itu yang saya lakukan. Kalau ada tender ya kita lebih gitu. Dan yang saya lakukan sampai sekarang seperti itu. Dan itu semua cara penyampaian sekarang itu bisa terjadi karena proses yang udah dilamin ya dari installer, dari mungkin pimpin desain, pimpin tim di lapangan, mungkin buat proposal sampai sekarang sampai ke business development. Nah, Pit, sekarang kita udah mau di akhir nih, Pit. Betul. Boleh ini nggak? Kira-kira orang yang masuk ke PLTS, apa yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu, mungkin secara ilmu dan mungkin mental, sampai agar mereka bisa berhasil di industri PLTS? Ya, oke. Yang pertama harus siapkan, yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dia mau masuk PLTS apa? Untuk bekerja kah atau memang passionnya di situ? Kalau saya dulu memang passion saya memang di PLTS, di energi terbarukan, nggak hanya PLTS ya, energi terbarukan terlalu luas, tapi memang sekarang saya fokusnya spesifik di PLTS. Jadi saya sudah ada niat, target saya apa? Yang dari waktu saya pertama kali terjun di DPS, saya targetkan saya harus terlibat dalam proyek PLTS dengan kapasitas maksimal 1 mega. Jadi saya fokus di situ. Jadi kalau kita tidak punya target, kita bekerja seolah-olah semampu aja. Pas kita lagi kita kerjain, kita lagi nggak semangat, ya udahlah segini aja lah. Tapi begitu kita memasang sebuah target, kita harus fokus kepada target itu. Bagaimana kita mencapai itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi bagi para orang yang mau masuk di PLTS, kasih target dulu. Targetnya apa untuk setelah masuk PLTS ini? Apakah dia targetnya harus menjadi seorang desainer yang baik? Seperti apa target tertingginya? Dia mungkin bisa menguasai 5 software PLTS. Jadi kalau dia sudah ada target, dia akan terguide untuk harus sampai ke titik itu. Apakah mungkin dia akan menjadi seorang project manager yang bagus? Berarti dia harus ngapain? Dia harus minimal jadi project engineer dan terlibat dalam project ini. Begitu dia punya target, dia akan termotivasi secara sendiri, walaupun nggak ada orang motivasi, dia termotivasi oleh yang target sudah dibikinnya sendiri. Kemudian ya seperti yang dilakukan orang lainnya, ya kita harus siapkan dengan paling minimal kita harus belajar tentang konsep dasar PLTS itu seperti apa, cara kerjanya. Paling gampang itulah kita harus tahu dulu komponennya. Kalau kita mau kerja PLTS tapi kita nggak tahu komponen-komponen dalam PLTS, susah. Jadi kita harus tahu komponen-komponen dasar dalam PLTS seperti apa dan apa yang harus dilakukan dalam saat pemasangan. Kalau orang udah tahu komponennya, cara pasangnya, kemudian dia punya target, itu akan gampang mereka untuk memulai. Setelahnya ya mengalir aja. Nanti setelah dia bekerja, dia akan seperti saya dulu, saya bekerja mungkin saya mau jadi seorang project manager. Setelah saya bekerja, oh project manager gitu-gitu aja. Saya mau jadi seorang business development. Oh bisnis development gitu-gitu aja. Sekarang saya mau jadi CEO. Gimana ya kalau jadi CEO? Pemikiran mungkin lebih rumit lagi ya. Jadi begitu bekerja, kadang-kadang apa yang kita plan kan dari awal mungkin hanya berubah. Saya sudah menjalani sebagai seorang project engineer, sebagai seorang desainer, sebagai seorang installer, sebagai seorang business development, sebagai project development. Sekarang saya itu
nggak tahu lagi mau ngapain nih. Mungkin tahun depan saya punya target beda lagi. Tapi sangat target. Berarti intinya kalau tadi aku rangkum, yang pertama adalah harus punya target. Yang kedua harus punya rasa penasaran untuk belajar terus ya. Jadi ketika udah tahu sesuatu, apalagi dan Fitra pun realistis sih targetnya. Iya. Dan terakhir Pit, kira-kira kerja di industri pilates ini menjanjikan nggak dari secara karir dan juga masalah gaji? Terakhir sih. Sangat menjanjikan. Terus terang saya pertama kerja digaji cuma kita 3 juta. Kemudian harapan saya pasti dalam tahun depan saya harus bisa mencapai di angka kepala 2. Itu sebagai penyemangat saya ya. Jadi menjanjikan. Dulu gaji-gaji orang pilates itu sangat murah-murah sekali, UMR ya. Tapi sekarang kalau teman-teman lihat di LinkedIn, semua pada talent hunter itu semua cari-cari PLTS berpengalaman, gajinya sekarang sudah lumayan di atas UMR semua, gitu. Sangat menjanjikan. Dan suatu saat saya yakin gaji orang di renewable energy itu akan sama dengan gaji di oil and gas. Teman-teman juga pasti tahu gaji-gaji oil and gas itu sampai 30 juta per bulan, 40 juta, 50 juta. Dan orang-orang di renewable energy akan seperti itu. Oke. Betul, jadi nggak ada alasan ya untuk nggak mulai dari sekarang ya. Ya. Masuk ke mungkin nggak masalah mulai dari installer dulu, tapi terus belajar sampai akhirnya bisa sampai ke level yang tertinggi. Karena harus dari daftar dulu kan. Oke. Mungkin itu aja Pit. Thank you sama-sama. Udah share. Bang Ardi. Dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya teman-teman, berikutlah ngobrol kita dengan Fitra Indrayani dari sekali lagi Era Cemerlang.